Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pembelajaran PAI untuk kelas 6 dan masih pada bab 6 atau pembelajaran ke-6 yaitu tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Dan kita akan melanjutkan 2 ayat yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya yaitu tentang Quran surat Al-Maidah. Dan sekarang kita melanjutkan ke surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Oke, sebelum dimulai silahkan dipersiapkan alat tulisnya, dipersiapkan hatinya, dipersiapkan pikirannya, dan jangan lupa belajar itu harus bahagia agar semua materinya bisa kalian serap dan bermanfaat ilmunya. Mari kita awali pembelajarannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kalian dalam belajar dan memudahkan kalian untuk memahami dan mengamalkan dalam kehidupan. Adapun pembelajaran hari ini yang akan kita bahas apa saja? Yang pertama adalah tentang hal-hal seputar Al-Hujurat, membaca Al-Hujurat dengan tartil, kemudian memahami arti Al-Hujurat, sebab turun ayat dan pesan pokoknya, menulis dan menghafalkannya. Sebelum masuk ke Quran surat Al-Hujurat, mari kita amati 2 gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar seorang kakek-kakek yang sedang diolok-olok oleh anak-anak ya, yang sedang diejek di belakangnya. Laki-lakinya mencontohkan apa yang dilakukan kakeknya, kemudian temannya tertawa terbahak-bahak. Yang kedua, ada seorang yang bertubuh agak besar dan diejek oleh temannya di belakang, ya, berbicara di belakang dan mengatai bahwa tubuhnya seperti badak. Nah, ini mengolok-olok. 2 perilaku ini merupakan perilaku yang tidak terpuji dan pasti akan mendapatkan dosa. Nauzubillah ya. Quran surat Al-Hujurat. Al-Hujurat ini merupakan surat ke-49 dan terdiri dari 18 ayat. Kemudian diturunkannya di kota Madinah ya, setelah hijrah. Jadi golongan suratnya yaitu Madaniyah, dan Al-Hujurat ini artinya bilik-bilik atau kamar ya, hujurat, kamar yang banyak. Dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini berisi tentang larangan berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain, karena hal tersebut sama halnya dengan memakan daging saudaranya sendiri, daging bangkai saudaranya sendiri ya. Mari kita awali dengan ta'uz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Mari kita lanjut bagaimana caranya jika dipotong-potong bacaannya karena tidak kuat napas. Kalau di sini dipotongnya terlalu pendek ya. Tapi bagi yang mau belajar, yang belum bisa banget baca Al-Quran, boleh. Kalian berhenti, kemudian lanjutkan, berhenti, lanjutkan, boleh ya. Dan Bapak akan contohkan bagaimana kalau misalnya tidak kuat dan berhenti, kemudian harus diulangi dulu sedikit dari depan ya. Oke, dari atas mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ulangi lagi sedikit. Amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ism
boleh berhenti karena ada wawu di sana, ada yang membolehkan untuk berhenti ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum. Kalau nggak kuat. Kemudian ulangi lagi dari wala. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Nah, begitu cara membaca Quran Al-Hujurat ayat 12. Mari kita lanjutkan. Bagi yang belum bisa membaca Arabnya, Bapak harap kalian terus belajar di rumah dan nanti ada di sini ya, ada caranya membacanya. Dan Bapak sudah tulis dengan panjangnya. Kalau A-nya banyak berarti ini harakatnya segini ya. Ada 6, ada 5. Ada yang 2, berarti itu dibacanya panjang. Oke, menghafal Quran Al-Hujurat. Dalam menghafal Quran Al-Hujurat ini, kita sudah dibantu dalam buku paket juga ya, dengan cara menghafalkan sepotong-sepotong terlebih dahulu. Jadi, kalian hafalkan kotak-kotak kuning yang ada di awal-awal ini dulu. Kemudian, nanti kalian lanjutkan ke kotak yang lainnya bila sudah hafal. Oke, selanjutnya bagaimana cara menulis Quran Al-Hujurat ayat 12. Ya, ini garis biru ini bayangkan seperti garis-garis pada buku tulis kalian. Jadi perhatikan mana huruf yang penulisannya di atas garis dan mana yang ke bawah garis ya. Selanjutnya, mengartikan Quran Al-Hujurat ayat 12. Mari kita artikan kata per katanya. Ya ayyuha artinya wahai, alladzina orang-orang yang amanu beriman, ijtanibu jauhilah, katsira banyak, minadz-dzanni dari berprasangka, inna sesungguhnya, ba'dha sebagian, al-dzanni prasangka, ismun itu dosa ya. Wala dan jangan, tajassasu kamu mencari kesalahan, wala dan jangan, ya betab kamu mengumpat, ba'dukum sebagian kamu, ba'dha bagi sebagian yang lainnya. Ayuhibbu apakah kamu menyukai, ahadukum salah seorang di antara kamu, ayyakula memakan, ayaan artinya bahwa, yakula memakan, lahma daging, akhihi saudaranya, maitan yang mati, fakarihtumuh maka kalian pasti jijik. Wattaqullah dan bertakwalah Allah kepada Allah, inna sesungguhnya Allah tawwabu maha penerima taubat, rahim maha penyayang. Berikut arti dari Quran Al-Hujurat ayat 12. Jadi kalau terjemahannya mudah saja ya. Tadi sudah kita artikan per katanya, kalian hafalkan kata-kata kuncinya dan kita langsung bisa menerjemahkan. Jadi terjemahannya dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing atau mengumpat sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Oke, sebab turun Quran Al-Hujurat ayat 12 ini diturunkan oleh Allah ketika pada zaman Rasul Salman Al-Farisi, itu seorang sahabat Nabi yang berjasa pada perang Farid. Diriwayatkan dari Ibnu Jurayj yang menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan kemudian tidur lalu mendungkur. Dan orang-orang di sekelilingnya membicarakan apa yang dilakukan Salman Al-Farisi ya. Maka turunlah ayat ini dan melarang
semua umat Islam, Muslim untuk menggunjing dan mengumpat. Dan pesan-pesan pokok dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini diantaranya: pertama, dilarang berprasangka buruk atau su'uzon. Kalau berprasangka baik, husnuzon ya, kepada orang lain. Karena banyak di antara prasangka ini jadi dosa. Dan dilarang mencari-cari kesalahan orang lain sehingga dapat melupakan kesalahan diri sendiri ya. Tidak boleh kita dicari kesalahan orang lain tapi kesalahan sendiri sangat banyak ya. Atau ada peribahasa mengatakan gajah di pelupuk mata tidak terlihat tapi semut di seberang lautan terlihat. Itu peribahasa kalau kita lihat kesalahan orang lain dibesar-besarkan padahal kesalahan sendiri lebih besar. Dan dilarang menggunjing atau membicarakan aib keburukan orang lain, karena semua itu diibaratkan seperti kita memakan daging teman kita sendiri ya. Anjuran untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan segera bertobat serta meminta maaf kepada orang yang kita zolimi. Jika larangan tersebut pernah kita lakukan, kita segera memohon ampun bertobat kepada Allah, karena Allah selalu menerima taubat-taubat hamba-Nya. Zon. Kadang isi informasi yang kita terima mengandung prasangka. Jika kabar itu benar, maka itu ghibah. Jika kabar itu salah, maka itu fitnah. Tak ada pilihan, makanya jangan ikut-ikutan menyebarkannya. Sesungguhnya prasangka tak memberimu sedikit pun kebenaran. Quran Surat An-Najm ayat 28. Zon, prasangka. Dalam bahasa Inggris, prejudice, yang berasal dari kata pre yang artinya sebelum, judge adalah menghukum. Jadi, prasangka adalah menghukum orang sebelum kita tahu informasi yang lengkap. Bicara yang baik atau diam. Takwa itu seperti orang yang berjalan di antara duri-duri. Jadi, selalu hati-hati agar tak terkena duri. Demikianlah sikap orang yang bertakwa terhadap informasi. Tak asal percaya dan berpikir 1000 kali sebelum menyebarkan. Jika kita mudah menerima dan mengirim semua informasi yang kita lihat dan dengar, maka menurut Rasul, kita ini termasuk pendusta. Berikut pembahasan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehingga tidak ada orang yang tersakiti oleh kita, dan selalu menjaga positive thinking terhadap sesama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.